Halo, apa kabar sahabat milenial dimanapun Anda berada? Welcome back to our channel Solution TV Official, Solution of Your Life. Kita selalu senantiasa berdoa buat sahabat milenial dimanapun Anda berada, selalu sehat, berkah barokah, meliputi usaha dan pekerjaan sahabat milenial dimanapun berada. Pada hari ini kita akan memberikan tentang tips ya, atau mungkin masalah tentang dunia otomotif di Automotive Solution. Nah, pada hari ini kita akan membawakan kontennya tentang mengatasi mobil ndut-ndutan. Nah, asik ya kontennya, ndut-ndutan ya, atau bisa juga habis dut lalu kemudian mati. Nah, apa aja sih beberapa hal yang perlu diperhatikan? Yuk kita lihat ke sini, kita akan tunjukkan. Hal yang pertama adalah kita cek pada posisi kuil. Yuk di sini. Nah, ini adalah kuil. Ini ya, jadi kuil ini apabila dia mati atau bocor di dalam selongsongnya, ini pun akan menjadikannya mobil ini menjadi ndut-ndutan ya. Jadi saat idle atau langsung mungkin dia biasa Anda bermasalah, begitu digas dia akan tut. Nah, lalu yang kedua adalah sensor CKP. Nah, sensor CKP itu ada di bawah sana. Ada di bawah sana ya, itu namanya di bawah sana, itu namanya sensor CKP. Kebetulan ini mobilnya adalah RAS. Lalu kemudian sensor CMP berada di belakang sini. Di belakang sini ya, di belakang bodi sini nih. Ada, ini namanya sensor CMP. Lalu apabila itu sudah dilakukan dan diperiksa, ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya biasanya muncul engine lamp bermasalah ya. Tetapi kalau yang tidak muncul indikasi, misalnya seperti kuil mati, itu biasanya tidak muncul di engine lamp. Nah, kita mungkin terjadi adalah yang keempatnya adalah full pump. Nah, bagaimana sih cara kerjanya full pump dan bagaimana dalamnya sisi full pump? Yuk kita ikuti, kita akan turunkan si tangki mobil ini dan kita akan tunjukkan di mana sih letak Sobat milenial, seperti yang tadi kita katakan, yang keempat adalah full pump. Nah, ini adalah full pump atau di dalam bahasa Indonesia adalah artinya adalah pompa bahan bakar. Nah, isinya adalah seperti ini, bisa kita lihat tunjukkan ya. Kalau ini adalah filternya dan ini adalah pelampung. Jadi kalau misalnya pelampungnya bermasalah, udah diisi penuh kok ini masih di bawah saja, maka dia akan menghasilkan empty terus. Nah, masalahnya biasanya ada di sensor sini. Yuk. Nah, ini kalau masalah untuk yang di pelampung. Nah, kalau masalah ndut-ndutan bisa juga karena ini kotor nih. Ini. Nah, ini kita akan ganti dengan yang baru ya. Oke, kita kembali ke mobil yang tadi. Dari gambaran tersebut, sahabat milenial, jadi itu faktor ndut-ndutan ya. Di dalam faktor ndut-ndutan juga mungkin terjadi adalah mungkin mengalami pernah lagi jalan, gasnya tiba-tiba nggak mau turun, RPM-nya di misalnya 2000 atau 3000. Penyebabnya adalah, salah satunya adalah ini ya, bisa ditunjukkan ini namanya ISC ya. Jadi dia buka katupnya ini, kalau sampai kotor sekali bermasalah, dia pun gasnya juga akan tetap tinggi, dia nggak mau turun gitu. Ini di bagian ini tadi namanya itu adalah throttle body. Jadi dalam throttle body ada beberapa fungsi kerjanya. Tetapi pada konten ini kita hanya mengedukasi. Jadi ada beberapa penyebab ya dari mobil ndut-ndutan. Nah, kalau untuk mobil ini mobil manual. Jika untuk Matic itu juga ada beberapa faktor ya. Salah satunya begini, kalau untuk Matic mungkin saya bisa jelaskan. Untuk Matic, jika pada kondisi gigi masih pada posisi N atau netral, kemudian dimasukkan ke D atau ke R, tiba-tiba duk dan terasa ndut-ndutan, itu biasanya pada masalah pada solenoid atau bisa disebut juga body valve-nya ya, body valve dari si transmisi itu. Jadi dia bekerja memompa namun sepertinya terhambat, jadi dia menjadikan mesin pun berpengaruh terhadap proses idle-nya si mobil itu ya. Dalam arti mau berjalan tiba-tiba rasa kayak didorong-dorong. Itulah yang dapat kita berikan buat sahabat milenial. Jadi tadi kalau manual dan termasuk Matic juga masalahnya. Jadi ada beberapa sebab, dan yang
Penyebab yang terakhir adalah masalah overheat atau extra fan tidak menyala dan muncul indikator berwarna merah atau biasanya kalau yang menggunakan jarum dia pada tinggi ya, menunjukkan tinggi. Jadi menunjukkan panas yang tinggi, itu pun akan menyebabkan mobil menjadi tidak idle atau langsam, dut-dutan. Nah, efek dari kepanasan itu otomatis terjadi leaking. Nah, leaking itu biasanya kebocoran pada silinder head atau pada bagian-bagian yang lain, dan otomatis itu mengakibatkan mobil menjadi tidak nyaman. Demikian seputar edukasi buat sahabat milenial tentang mobil berebut-rebut dari sisi penyebabnya dan akibatnya, otomatis jadi dut-dutan atau brebet gitu ya, dalam bahasa Jawanya brebet gitu. Itu seputar mobil untuk injeksi. Kalau dikarburasi itu akan berbeda lagi. Di karburasi itu ada namanya setelan dari posisi udara ya, yang di putaran di bawah kalau untuk karburasi. Jadi karburasi ada setelan gasnya, ada. Nah, itu juga kalau terlalu kerapatan atau terlalu besar juga akan mengaruhi menjadi mobil sahabat milenial tidak nyaman. Demikian pengetahuan penyebab dari mobil dut-dutan buat sahabat milenial dimanapun berada. Saksikan terus kita, dan untuk yang lebih detail ada di playlist kita, silahkan ya. Jadi ada sahabat milenial yang tanya, kalau ini bagaimana, itu bagaimana, semua untuk dunia AC, mesin diesel ada, kita kupas tuntas di playlistnya masing-masing. Thank you for watching, see you in the video and bye bye.